banyak yang diberkati dengan hadirat Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Katakan kanan kirinya, God is good. Iya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Iya. Senang sekali sore hari ini saudara kita boleh berkumpul bersama. Kita boleh masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kasih-Nya. Di dalam hadirat Tuhan ada janjinya. Dalam hadirat Tuhan ada firman-Nya. Ya, kemarin Jumat Agung, seberapa banyak saudara kita Anda hadir bersama-sama beribadah di Jumat Agung? Ada? Bisa lambaikan tangan? Ya, wow, puji Tuhan ya. Dan gak hanya Jumat Agung, kemarin hari Minggu juga kita merayakan Hari Paskah. Ya, kita menang, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh beriman, kita sudah dibaptis, maka hidup kita telah diselamatkan. Ya, kita percaya bahwa hidup kita sudah dibangkitkan. Yesus hidup dalam diri kita. Kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Lah, sekarang saudara, kalau kita masih di bumi, ya berarti kita belum selesai dong, betul? Ya, kita belum selesai, kita masih punya tugas kalau kita ada di bumi ini hari ini. Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kita belum selesai, kita belum sampai finish. Iman kita itu belum terbukti. Ya, bahkan iman saya sekalipun harus saya jaga. Saya harus mengerjakan keselamatan saya sampai garis akhir. Nggak tahu kapan akhirnya. Karena itu saudara, setiap kita harus sungguh-sungguh menjaga iman. Katakan menjaga iman. Nggak hanya menjaga iman, tapi kita harus pastikan iman kita bertumbuh. Iman kita menjadi iman yang semakin berkualitas. Karena itu saudara, sore hari ini ya saya kasih judul firman Tuhan adalah kualitas iman. Katakan kualitas iman. Ya, iman yang teruji adalah iman yang tahan uji. Ya, katakan iman yang teruji adalah iman yang tahan uji. Seberapa banyak kita bisa berkata, yes, imanku ini iman tahan uji. Ada? Amin. Ya, amin. Ya, iman kita harus iman yang tahan uji. Akan ada banyak ujian, saudara, untuk mendewasakan iman kita. Tuhan gak mau iman kita ini menjadi iman yang gak teruji. Karena itu Tuhan izinkan, ya hari ini sebagai orang percaya kita mengalami banyak tantangan. Banyak kesulitan, banyak pencobaan. Tujuannya apa? Apakah supaya kita itu jatuh? Enggak saudara, tujuannya satu. Bisa agak dikecilin? Ya, tujuannya satu. Supaya iman kita itu boleh menjadi iman yang teruji. Ya, kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-11. Ya, kita lihat dari firman Tuhan, saudara di sini. Di dalam ayat yang ke-4 yang sudah menemukan katakan yes. Yes ya. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati. Ya, sorot matanya. Bayangkan saudara, sorot mata itu mata Tuhan itu sangat tajam. Kalau berbicara sorot matanya berarti hidup kita itu dilihat oleh Tuhan satu persatu. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Siapa yang diuji Tuhan? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara, karena Allah itu adil. Ya, Tuhan tidak akan kompromi. Gak ada anak yang spesial. Yang ini anak kesayangan gak diuji. Enggak saudara. Allah itu adil loh. Tidak ada anak kesayangan, tidak ada orang yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semua orang diuji, siapapun kita. Ya, semua orang pasti diuji.
Karena Tuhan ingin iman kita itu iman yang teruji. Ya. Nah, kalau semua orang diuji saudara, maka kita harus bersiap-siap. Ada satu orang, satu pribadi ya, namanya Daud. Ya, kita kenal ya, Raja Daud. Di dalam Mazmur pasal 26, ternyata Daud itu berdoa seperti ini kepada Tuhan. Mazmur pasal 26. Ayat yang pertama, dari Daud, ya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, lalu doanya Daud, coba kita lihat di ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Nah, saudara, Daud itu berdoa seperti ini sama Tuhan. Tuhan, ya ujilah aku, cobalah aku. Siapa di sini pernah berdoa seperti itu? Bisa angkat tangan? Halo, ya. Siapa di sini? Coba sebelah sini, masa nggak ada Tuhan ujilah aku, cobalah aku. Ada di sini? Nggak pernah berdoa seperti itu? Yang di sini banyak mungkin. Ada? Ujilah aku Tuhan. Kita nyanyi aja dulu supaya kita juga doa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Hatiku, mataku tertuju pada. Nah, sudah nyanyi kan? Berarti sudah doa. Ya, kita bisa nyanyi seperti itu. Tapi kenapa sih? Ternyata banyak orang itu takut diuji Tuhan. Ya, takut diuji Tuhan. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut saudara? Mungkin kita takut gagal. Tapi yang kedua, mungkin kita tahu kita ini gak hidup benar. Ya, kenapa Daud itu berani berkata seperti itu saudara? Dan harusnya kita juga berani. Ya, karena orang benar itu pasti tidak takut diuji. Benar? Orang benar pasti tidak takut diuji. Yang takut diuji itu orang yang salah. Orang yang menyembunyikan kesalahannya. Daud berkata seperti itu saudara karena apa? Hatinya itu ingin sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan kayak seperti ini. Aku ada salah apa ya Tuhan? Kira-kira yang aku harus perbaiki. Cobalah Tuhan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, ya jangan-jangan hatiku ini mulai gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan-jangan hatiku mulai terpikat pada dunia. Daud berdoa seperti itu karena saudara Daud itu menjaga hidupnya benar. Lihat selanjutnya, kita lihat ya ayat yang keempat. Aku tidak duduk dengan penipu, Tuhan aku gak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Jadi Daud itu menjaga hidupnya. Ya, menjaga pergaulannya. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ya, jadi kita lihat ya suatu kualitas Daud itu menjaga hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemanyan. Daud tahu Allah itu kudus. Ya, Tuhan, Daud cinta sama Tuhan sehingga dia itu mau naik ke standarnya Tuhan. Dia enggak takut diuji Tuhan. Saudara, ya, ujian itu tadi dikatakan Tuhan menguji semua orang. Siapa di sini saudara pernah ujian? Pernah ya? Kita itu harus diuji loh kalau sekolah contohnya. Kita mau, siapa di sini sekolah gak suka diuji? Ya gak naik kelas saudara. Ya, tinggal gak bisa. Sekolah itu diuji supaya kita tahu kemampuan kita, betul? Masa kita sudah belajar mati-matian, tiba-tiba gurunya berkata gini, tidak ada ujian, semua lulus.
Nggak adil dong, yang malas-malas, yang bolos-bolos ya, sama dengan yang rajin, yang sungguh-sungguh mempersiapkan. Kan nggak fair. Dengan ujian itu untuk menentukan mana yang sungguh-sungguh menguasai, mana yang sungguh-sungguh mempersiapkan. Pasti ya, kalau di sini coba, pernah kita ingat ya masa-masa dulu kita sekolah atau kuliah. Kalau sudah persiapan mau ujian, takut enggak ujian? Takut ya. Kalau orang yang siap itu enggak takut dihadapi ujian itu, betul? Ya, yang takut ujian itu, yang malas, yang enggak sungguh-sungguh, ya takut kalau enggak naik kelas. Tapi saudara, kalau kita itu hidup benar, kita itu sungguh-sungguh, kita suka dong ujian, ya. Kenapa? Kita tahu kemampuan kita. Oh, aku masih belum menguasai di sini. Sampai sekarang saudara, anak saya itu kalau sekolah enggak bisa, tanya sama saya, "Mami, ya, untung saya masih ada ingat dikit-dikit. Oh gitu ya, dia nggak bisa di sini, saya tahu. Kadang saya kalau bisa saya ajarin." Yang pertama, orang yang diuji tahu kemampuannya. Yang kedua, yang menguji pun juga tahu. Ternyata ya seorang guru yang menguji murid-muridnya, oh muridku ini nggak bisa di bagian ini. Harus diajarin lagi, harus dituntun lagi. Betul saudara? Jadi nggak ada sesuatu yang sebenarnya menakutkan tentang ujian itu. Ya, kalau semua orang diuji, saudara, kita harus mempersiapkan diri untuk lulus dalam ujian. Amin, Bapak Ibu semuanya. Katakan kanan kirinya, ayo siap-siap diuji. Ya, pasti diuji, saudara. Nah, saya akan bagikan ya bagaimana kita bisa memiliki iman yang tahan uji. Allah itu baik. Kalau Allah itu menguji kita, bukan supaya kita itu gagal. Supaya kita itu tahu, iya ya aku belum bisa. Aku ini masih gagal, aku ini masih enggak taat. Aku masih kompromi Tuhan. Oke Tuhan, aku mau berhasil. Nah, iya kan, aku mau berubah. Aku enggak mau lagi jatuh di area yang sama. Itu respon yang benar. Ya, Tuhan pun akan berkata, ya ayo maju gitu ya. Tuhan akan bawa kita mengalami kemenangan. Ya, nah Tuhan gak ingin kita gagal saudara. Justru Tuhan tuh ingin iman kita teruji. Iman yang teruji itu akan menjadi jawaban, menjadi berkat bagi orang di luar sana. Amin. Luar biasa ya orang Kristen itu ya. Nah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman kita gak malu-maluin. Amin saudara. Ya, iman kita gak boleh malu-maluin Tuhan. Iman kita harus menjadi iman yang teruji. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman yang tahan uji? Saudara, dalam Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11 ini ada 7 ya, 7 macam manifestasi roh Allah. Salah satunya adalah roh hikmat dan pengertian. Katakan roh hikmat dan pengertian. Ya, menjadi orang Kristen harus punya pengertian. Harus minta pengertian. Karena orang yang tidak punya pengertian cenderung akan menjadi orang yang memberontak. Anda catat ya, orang yang gak punya pengertian ujung-ujungnya pasti memberontak. Karena gak ngerti. Ya, akibat tidak ngerti memaksakan kehendak. Akibat tidak ngerti menjadi orang yang suka berdebat, suka ngeyel. Saya itu bingung, ngeyel itu bahasa apa sih, keras kepala ya, bahasa Indonesia ya, ngeyel bahasa Jawa. Ya, menjadi orang yang sukanya bersih tegang. Alkitab berkata orang yang suka bersih tegang akan segera dirobohkan. Enggak bisa. Enggak bisa belajar, enggak punya pengertian, enggak mau memahami. Nah, saudara penting sekali kita itu minta pengertian sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat. Aku minta pengertian. Jadi kan baca firman juga. Kok perumpamaan-perumpamaan ya? Aku gak ngerti nih Alkitab ini maksudnya apa. Pernah kita seperti itu saudara membaca Alkitab? Terus gimana? Kalau gak ngerti, ya sudah aku gak baca. Bingung ya. Atau kita justru berdoa, sungguh-sungguh baca. Sungguh-sungguh renungkan. Nah itu bedanya. Beda orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari pengertian sama orang yang tidak mau belajar. Cenderung cuek, acuh tak acuh, ya sudah. Nggak bisa ngerti-ngerti kalau seperti itu. Nggak akan dewasa-dewasa imannya. Jadi saya rindu setiap kita, ayo
Kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau kita nggak mengerti yang menjadi maunya Tuhan, saudara, kita akan minta Tuhan mengerti maunya kita terus. Dan kalau kita menuntut Tuhan itu mengerti kita, saudara, kita nggak akan menjadi dewasa. Justru kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus mau mengerti Tuhan maunya apa sih. Ya, pengertian itu saudara, ya, itu akan membuat kita itu bisa merespon dengan benar ketika kita mengalami ujian, mengalami kesulitan. Contoh dalam Alkitab itu saudara, kita lihat orang-orang yang banyak mengalami affliction, mengalami tekanan, yaitu siapa? Yusuf, Ayub. Kok bisa menang? Ya, Yusuf itu kok bisa menang? Karena Yusuf itu saudara punya respon yang benar ketika menghadapi tantangan. Ya. Nah, dalam Ibrani pasal yang ketiga kita buka saudara ya, salah satu kegagalan bangsa Israel. Ibrani pasal yang ketiga. Binasa karena murtad, ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku. Tuhan tuh tahu dia dicobai ya dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka. Saya baca ini aja ngeri saudara. 40 tahun bangsa Israel sebegitu banyaknya. Tidak masuk tanah Kanaan, cuma Yosua dan Kaleb. Putar-putar saudara 40 tahun. Mau putar-putar 40 tahun? Katakan kanan kiri kamu mau putar-putar 40 tahun? Ya. Enggak kemana-mana saudara, ya berputar-putar dalam masalah yang sama, tidak pernah menang, jatuh bangun terus karena enggak mau mengerti. Selalu mereka sesat hati mereka itu sesat dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini benar saudara, ini bukan gertakan Tuhan. Ada orang-orang tertentu, ada dicatat di Alkitab banyak satu bangsa, itu bangsa pilihan saudara. Halo amin. Bangsa pilihan aja gugur, gagal. Karena mereka tidak mau mengenal Tuhan. Hatinya sesat ya. Mereka selalu salah respon dalam hati mereka. Mereka enggak kenal jalan Tuhan sekalipun mujizat di depan mata. Sekalipun Tuhan begitu sabar dengan mereka. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya. Jadi saudara, penting sekali kita itu harus menjaga hati kita. Supaya kita itu terus lemah lembut. Amin. Orang yang mau mengenal Tuhan itu satu, harus punya hati mau diajar. Harus mau punya hati mau belajar. Karena apa saudara? Daging kita ini menolak pengenalan akan Tuhan. Kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, pasti kita akan memilih jalan kita sendiri. Yang kita rasa itu benar. Karena itu saudara, ya hidup kita nih harus terus dimurnikan. Kita minta Tuhan uji. Kita harus selalu punya hati yang lembut. Ya, ada satu pujian saya suka tapi saya nggak tahu apakah keyboardnya bisa menyanyikan. Lagunya soalnya agak jadul. Ya, Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dikatakan apa? Bapa, lembutkanlah hatiku. Saudara, hati yang lembut itu adalah kunci untuk kita bisa menerima hikmat. Untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak akan jatuh, kita nggak akan mudah jatuh. Ya namanya manusia bisa dicobai, mungkin kepleset tapi cepat-cepat balik. Ya, saya bagikan 7 hal kenapa kita perlu pengertian, bisa munculkan poinnya. Kenapa kita perlu pengertian? Ya, pengertian itu akan menguatkan iman kita. Kenapa? Yang pertama saudara ya, pengertian itu memberi kita kemampuan untuk melihat kesulitan dan ketidakadilan dalam hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Kita nggak melihat dengan kacamata kita, tapi kita melihat dari sudut Tuhan, kacamatanya Tuhan. Yang kedua, kalau kita punya pengertian, kita akan bereaksi, katakan bereaksi. Kita akan berespon dengan cara yang benar, ya, terhadap tantangan atau ketidakadilan. Yang ketiga, ketika kita itu punya pengertian, itu akan membantu kita menghilangkan segala benih kepahitan. Ya, ketika diproses, diuji Tuhan, kita nggak mudah pahit. Pahit sama Tuhan, apalagi pahit sama saudara seiman. Nggak mudah pahit. Yang keempat ini saudara, kalau kita punya pengertian, kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Ya, dan percaya kepada Tuhan, kita akan bisa bekerja sama. Kita bukan memberontak kepada Tuhan, tapi kita bisa sepakat, kita bisa, oh ya Tuhan, aku mau taat rencanamu seperti ini ya Tuhan. Aku mau setia. Next ya. Nah, yang kelima, menghilangkan perlawanan. Kita nggak jadi orang yang keras kepala lagi. Ya, hati kita nggak keras seperti orang Israel, hatinya sesat. Hatinya nggak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Yang keenam, meningkatkan persepsi kita tentang apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita karena tantangan atau pencobaan. Kembali lagi, ya Tuhan gak ingin kita gagal. Dari semula saudara, iblis itu ya mencetno. Iblis itu ya sukanya menipu. Lihat Adam dan Hawa. Tuhan berkata apa? Semua pohon dalam Taman Eden, semua pohon ya boleh kamu makan, tapi yang ini jangan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis bilang apa? Hawa, bukankah Tuhan berkata semua pohon tidak boleh kamu makan? Dibolak-balik sama iblis, supaya persepsi kita itu salah. Allah itu jahat, Allah itu suka menghukum, Tuhan itu suka mencobai, Tuhan itu ingin aku menderita. Nah itu gak boleh ada dalam hati kita. Amin. Allah itu baik. Tidak pernah Tuhan tuh merancangkan hal yang buruk. Itu pribadi yang kalau baik sama hidup kita tuh ya satu. Tuhan itu yang paling baik. Ya, mana ada Tuhan itu ingin kita itu jatuh. Gak ada saudara. Ya, yang ketujuh, membantu kita melihat akhir dari suatu masalah dan menghasilkan harapan. Kita tahu kalau Allah itu baik. Di tengah masalah selalu ada harapan. Amin. Karena Allah itu baik. Allah itu selalu baik saudara. Tuhan selalu baik. Sungguh dia itu teramat sangat baik. Ya, selalu ada harapan. Kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah, rancangannya itu rancangan yang mendatangkan damai. Ya, kalau kita itu dibentuk Tuhan, diuji Tuhan, jangan memberontak. Belajar untuk percaya. Percaya kepada karakter Tuhan yang baik itu. Amin. Ya, saya akan bagikan dengan cepat 3 hal. Ya, apa yang harus kita pahami tentang Tuhan, saudara, tentang karakter Tuhan. Supaya iman kita itu menjadi iman yang tahan uji. Yang pertama, saudara, percayalah bahwa Tuhan itu selalu bekerja untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Karena kadang apa yang baik bagi kita itu belum tentu baik loh bagi Tuhan.
Amin. Apa yang baik menurut kita, belum tentu itu baik menurut Tuhan. Karena jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Ya, anak muda yang lagi berkobar-kobar di mabuk asmara. Ya, kayaknya ada banyak ini ya sore hari ini. Melihat seseorang, itu Tuhan, ya kan, yang paling tepat buat aku. Ya, kita merasa itulah yang paling tepat, tapi belum tentu juga. Ya, Tuhan itu melihat sampai kepada kekekalan. Dia melihat, oh bukan ini bukan yang terbaik, nanti 2 tahun lagi kamu akan bertemu. Ya, kamu sabar dulu ya. Enggak sabar Tuhan, itu Tuhan. Ya, saudara, apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja untuk kebaikan kita. Ya, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji dan setia. Katakan Tuhan itu setia. Ya, Tuhan tidak pernah ganti-ganti rencana. Dia selalu punya rencana yang terbaik. Berapa juta, berapa miliar manusia, Tuhan gak pernah salah membuat skenario, membuat alur hidup kita. Gak pernah salah saudara, jadi jangan khawatir. Gak pernah salah, Tuhan tahu akhir dan awal dan akhir hidup kita. God knows everything. Tuhan tahu semuanya. Ya, Tuhan tahu semuanya tentang hidup kita. Saudara, coba kita lihat mengenai Yusuf. Ya, Yusuf itu saudara adalah orang yang mengalami banyak ujian. Enggak mudah. Dia ditolak oleh keluarganya, dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, itu pasti sangat menyedihkan. Bukan hanya dijual oleh saudara-saudaranya, dia sendirian sebatang kara di Mesir. Ketika dia bangun hidup sungguh-sungguh, dia mendapat sebuah kepercayaan, dia difitnah oleh istri Potifar. Ya, terus difitnah lalu dia masuk penjara. Udah sebatang kara di penjara. Ya, waduh itu sangat hopeless, pasti gak punya harapan. Tapi Yusuf terus berharap sama Tuhan. Dan kemudian dia dilupakan orang. Di penjara itu saudara pasti gak punya banyak harapan. Dia menafsirkan mimpi, menolong juru minuman raja. Lalu dia berkata, kamu ya nanti ingat aku ya kalau sudah diangkat raja. Dilupakan saudara. Pertanyaan saya, kesalahan apa yang pernah dilakukan Yusuf sehingga dia layak mendapatkan banyak ujian? Salah apa Yusuf? Gak ada salahnya. Ya, jadi hari ini kalau Anda merasa aku gak punya salah Tuhan, kenapa kok aku lahir di keluarga seperti ini, kok situasinya seperti ini. Saudara, Allah punya rencana untuk kebaikan kita. Dan yang luar biasa saudara ya, Yusuf itu punya respon yang luar biasa ketika menghadapi ujian. Yusuf itu selalu takut akan Tuhan. Dia itu menjauhi dosa. Kejadian pasal 39 ayat 9 dikatakan, jangan Ibu Potifar, ya, jangan aku nggak bisa melakukan seperti ini. Kamu itu majikanku, ya. Kalau aku melakukan hal yang salah ini maka aku berdosa kepada Tuhan. Saudara lihat, orang benar kalau diuji akan keluar kebenaran. Amin. Orang benar kalau diuji yang keluar sikap yang benar. Itu pasti. Ya, kalau kita beli buah, ya, buah jeruk 2, kita nggak tahu nih, sama-sama nih wujudnya, kulitnya sama, manis atau asam ya, maka kita akan peras, betul? Supaya merasakan rasanya. Tuhan itu peras hidup kita lewat tekanan, lewat ujian, diperas, dirasakan. Wah, ini manis ini. Ya, yang satu diperas, dikasih tekanan, yang keluar asam. Ya, saudara, seperti apa iman kita itu kelihatan. Casingnya sama semua orang Kristen, tapi dalamnya beda-beda. Kelihatan waktu ada ujian, kelihatan waktu ada tekanan. Sungguh-sungguh akan semakin sungguh-sungguh.
orang benar diuji akan semakin benar. Katakan amin. Ya, responnya akan benar. Akan terus melakukan hal yang benar. Itu orang benar. Anda dan saya adalah orang benar. Katakan amin. Ya, jadi kita nggak usah takut diuji. Tuhan, uji Tuhan. Sekalipun aku salah, tolong ampuni aku Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik. Aku akan koreksi ya Tuhan. Aku akan perbaiki. Tidak ada yang fatal dalam Tuhan, saudara. Asal kita mau punya hati yang lembut, mau belajar. Tidak ada yang fatal. Selalu ada kesempatan. Ya, Yusuf itu berespon dengan benar. Yang kedua, Yusuf itu saudara nggak pernah bersungut-sungut. Ya, Tuhan, kok begini sih Tuhan? Tuhan jahat. Tuhan nggak sayang sama aku. Ada yang seperti itu? Ya. Kemudian kita iri, kok itu Tuhan diberkati, kok aku enggak? Kok aku seperti ini terus hidupku? Nah saudara, Tuhan enggak pernah, Yusuf tidak pernah seperti itu. Dikatakan paras cakapnya, elok sikapnya kalau enggak salah. Sikapnya itu baik. Ya, itulah yang ada kualitas iman seorang Yusuf. Dan saudara kita tahu bahwa Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Buktinya apa Anda baca ya di Kejadian, ya ketika saudaranya datang dari Kanaan untuk membeli bahan makanan di Mesir, Yusuf sangat rindu. Hatinya lihat saudara-saudaranya itu dia nangis saudara, kangen. Ya campur aduk lah ya, kangen, marah, jengkel gitu ya. Tapi kita tahu dia gak pernah dendam. Dari responnya Yusuf di Kejadian pasal 50. Tuhan Yusuf melihat rencana Tuhan di balik semua ujian dalam hidupnya ini itu apa. Ya karena dia punya pengertian. Enggak mudah menyerah. Tidak mudah komplain dengan kehidupan ini. Selalu bersyukur. Ya, yang kedua saudara kita lihat ya dari kisah Ayub. Percayalah bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Kalau kita percaya rencana Tuhan yang terbaik saudara, kita harus setia dalam proses. Katakan setia dalam proses. Ya, jangan pilih-pilih proses. Jangan pilih-pilih, yang ini aku cocok, yang ini aku gak cocok. Yang ini aku bisa, yang ini aku gak bisa. Jangan. Ya, apapun proses itu saudara, kita mau setia, kita gak pilih-pilih proses. Karena apa saudara, tujuan proses itu mendewasakan dan memurnikan iman. Tujuan proses Tuhan. Hari ini Anda diproses di area tertentu. Ya, kejujuran mungkin, komitmen Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lihat saudara, yang Tuhan mau adalah Anda menjadi dewasa. Orang yang dewasa itu saudara ya akan mendapat banyak kepercayaan. Anak kecil gak bisa dipercaya banyak hal. Tapi orang yang dewasa, Alkitab berkata kalau kita sudah akil balik, ya kita dulu kan pernah ya umur 17 tahun, sekarang sudah mungkin 20, 30, 40, 50. Kita lihat dulu, kita yang dulu sama yang sekarang, berubah enggak? Lebih cakep, lebih dewasa, ya, lebih dewasa, hopefully, ya, semoga kita lebih dewasa. Iya, dulu aku itu konyol ya, kita bisa menertawakan gitu ya. Dulu aku kok seperti itu ya sikapku. Karena Anda sedang bertumbuh dewasa secara usia. Juga sama, Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dewasa. Dikatakan warisan itu akan diberikan kepada orang yang sudah akil balik. Kalau saya bilang warisan, bukan deposito ya. Warisan ilahi itu bukan materi. Apa sih warisan dari Tuhan? Warisan dari Tuhan itu adalah mungkin keintiman, kepercayaan dari Tuhan, urapan daripada Tuhan. Saudara ingin nih hal seperti itu. Ya, jangan cuma mengingini berkat duniawi, berkat-berkat itu pasti saudara. Sudahlah. Berkat yang paling gampang Tuhan berikan itu materi. Gampang sekali. Tapi yang namanya karakter yang dewasa, itu Tuhan cari. Itu butuh perjuangan, itu butuh setia dalam proses. Itu butuh hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Itu yang indah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya,
Nah, saudara kita lihat Ayub. Ayub itu salah apa? Ayub pun bertanya-tanya, Tuhan aku salah apa Tuhan? Kok aku ngalami ujian seperti ini? Kita tahu ya Ayub itu saudara, Anda kalau baca kitab Ayub di skip enggak? Aduh jangan Tuhan, jangan terjadi seperti ini. Nah kalau kita takut berarti kita enggak mengenal Tuhan dengan baik. Ya, kenapa kita takut diuji? Ayub itu saudara bertanya-tanya, aku salah apa? Enggak ada salahnya. Karena orang benar juga diuji supaya imannya semakin murni. Kenapa Ayub itu salah satu kitab yang paling kuno itu Ayub saudara. Ya, Ayub itu kisah orang saleh yang sungguh-sungguh hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjadi contoh sampai hari ini orang benar pun diuji oleh Tuhan supaya Tuhan itu berkata kepada iblis, lihat itu Ayub. Dia itu menjadi saleh bukan karena berkat tapi sungguh-sungguh mengasihi aku. Amin. Tuhan ingin dong banggakan iman kita. Tuhan ingin bangga dengan iman kita yang sungguh-sungguh, iman yang tulus mengasihi Tuhan. Bukan ada udang di balik batu. Bukan menginginkan sesuatu dari Tuhan. Saudara Ayub itu bisa berhasil karena Ayub itu bergaul karib dengan Tuhan. Sejak masa mudanya. Ayub 29 ayat 4. Kita buka Ayub pasal 29 ayat 4. Ya. Pasti Ayub itu punya akar rohani yang kuat sehingga dia itu ya walaupun sempat berdebat, dia bertanya-tanya karena penderitaannya itu sudah ya cukup berat ya. Dikatakan seperti ini Ayub pasal 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika apa? Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi Ayub itu sejak masa muda dia bergaul karib. Dia tahu jalan-jalan Tuhan. Dia jaga hidupnya sungguh-sungguh. Nah lihat saudara ya, sebelum diuji Ayub itu punya reputasi yang baik, karakternya baik. Saat diuji Tuhan membuatnya semakin benar, semakin suci. Setelah diuji hasilnya apa saudara? Dia layak menerima porsi ganda. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Kehormatan Tuhan berikan untuk Ayub. Artinya saudara, untuk sesuatu yang mulia harus ada proses. Amin. Kalau hari ini ada di proses, jangan memberontak. Tanya Tuhan, ya Tuhan pasti punya rencana. Saya percaya saudara, untuk sesuatu itu Tuhan, kalau itu memang kita perlu tahu, Tuhan pasti kasih pengertian. Ya saya pernah mengalami beberapa masa dalam hidup saya bertanya-tanya kenapa Tuhan, kenapa. Ya satu titik Tuhan jawab saudara. Dan itu menjadi kekuatan buat saya. Tuhan jawab lewat firman-Nya. Tuhan jawab ya pergumulan itu, Tuhan kasih pengertian. Walaupun kita gak sempurna, gak perlu nunggu sempurna. Jelaskan Tuhan, enggak. Tapi kalau itu perlu saudara, percayalah Tuhan akan kasih pengertian supaya Anda kuat. Amin. Asal Anda mau bergaul karib dengan Tuhan. Asal kita mau dengar-dengaran akan Tuhan, Tuhan pasti kasih sesuatu clue. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara ya, kita harus tahu karakter Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Halo amin. Tuhan itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tidak perlu takut, saya tidak takut apa yang orang katakan. Orang fitnahkan mungkin, orang reka-rekakan yang jahat. Jangan takut saudara, itu tidak akan menghancurkan imanmu. Ya. Karena apa saudara, asal kita itu hidup benar, merespon situasi dengan benar, kita tidak akan gagal gara-gara yang dari luar itu. Situasi yang menghimpit, ekonomi yang menghimpit, apapun itu. Tidak bisa menggagalkan iman kita, asal kita terus punya respon yang benar. Ya, Nehemia pasal 13 saudara ya, ini ada ayatnya. Nehemia, Esra Nehemia. Nehemia pasal 13 ayat 2 ya dikatakan seperti ini. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya.
Tetapi Allah kami, 1, 2, 3, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Mau orang lain jatuhkan saudara, mau orang lain itu jahat dengan saudara, tidak akan bisa mengcancel, menggagalkan rencana Tuhan. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu kita sendiri. Bukan orang lain, saudara. Respon kita inilah yang menentukan. Ya, firman Tuhan berkata setiap senjata yang ditempa melawan orang benar itu akan gugur. Kalau kita benar, gak perlu takut dari yang di luar. Justru yang harus kita waspada itu hati kita. Respon kita ini yang harus kita jaga. Harus selalu benar, katakan amin. Harus bisa meresponi setiap kondisi, setiap ujian, setiap tantangan dengan benar. Ya, lihat Kejadian pasal 50, saudara. Ya, Kejadian pasal 50. Di dalam ayat yang ke-19 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 50 di ayat terakhir ya, di pasal terakhir. 19, 20, 1, 2, 3. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ya kan, ini saudara-saudaranya dimasukin sumur, dijual. Tapi lihat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf bisa melihat ya bahwa gak masalah orang mereka-reka yang jahat. Orang punya strategi yang jahat kepada kita, ingin menjatuhkan kita. Asalkan kita itu benar, saudara, fokus kepada Tuhan. Lihat, yang punya reka-reka yang jahat mungkin di kantor, di mana tempat usaha. Lihat saudara, kalau sikap kita benar, justru Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikan kita. Katakan amin. Ya, karena itu saudara kita harus jaga hidup kita. Tuhan, aku mau terus benar. Ya, aku mau hidup benar, aku mau merespon dengan benar Tuhan. Harusnya kita berdoa setiap pagi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ya, malam tidur juga Tuhan hari ini ya kira-kira ngapain ya. Saya pernah loh saudara gak sadar saya berbuat kesalahan. Gak sadar sungguhan saudara. Karena emosi saya ya saya sempat marah. Bukan marah sih jengkel dengan seseorang. Siapa? Dengan satpam yang melarang saya masuk mall saudara ya. Saya jengkel dengan satpam itu saudara ya. Saya itu bawa tas. Saya itu bawa tas kecil. Tas saya itu cuma isinya itu HP sama dompet. Dompet uang itu. Saya bawa kecil. Tiba-tiba satpamnya berkata, Bu titipkan tasnya. Hah? Ini loh saya mau beli. Kalau saya titipkan nanti gimana? Saya kesulitan peraturan. Ibu titipkan. Saya gak mau saudara. Ada yang seperti itu ibu-ibu. Langsung mengorek jurusnya. Enggak Pak, sebentar aja saya mau cari satu barang. Ya, saya gak mau. Jangan ditiru ya saudara ya. Ini saya salah soalnya ya. Lalu kemudian gak bisa. Mulailah saya jengkel. Kamu baru ya? Kamu baru ya? Biasanya saya gak apa-apa kok. Pergi ke sini bawa tas kecil. Enggak. Lalu saya berkata, saya mau ketemu dengan manajernya. Oh aduh saudara, aduh ngapain gitu ya. Suami saya berkata, udah gak usah. Bersyukur punya suami yang sabar ya saudara ya. Gak usah, ya kan. Akhirnya saya pulang, gak jadi. Udah saya gak usah beli. Biasa aja kan. Lalu saya malam saya berdoa. Saya tidur, mau tidur. Tiba-tiba gak bisa. Ada sesuatu. Kayak Roh Kudus bilang, kamu tadi buat salah. Apa? Oh iya. Langsung saudara. Saya sadar. Saya memandang rendah orang. Ya, memandang rendah orang. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian loh. Tuhan kasih pengertian seperti ini. Dia kan masih baru. Kalau karyawan baru itu harus taat. Gak boleh kompromi sama peraturan. Kalau kamu diizinkan masuk nanti dia yang ditegur sama manajernya. Nah, oh iya Tuhan ya. Saya baru egois. Saya baru sadar, aduh ya saudara saya bertobat. Saya gak mau mengulangi lagi.
Saya mau lebih sabar, saya mau lebih tenang. Saya nggak mau takabur. Saudara, kita bisa kan setiap hari kita bertemu dengan banyak orang. Ya, kita emosi, kita jengkel, kita nggak suka. Saudara, di sana Roh Kudus mengingatkan, ayo ya punya hati yang mau dengar-dengaran. Tuhan akan kasih pengertian. Ya, iman kita akan diuji dan saya percaya iman kita akan lulus uji. Siapa yang mau lulus uji bisa lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Tuhan, amin.